Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tri Septiani dengan NPM 2315061036 kelas PSTID. Dalam video kali ini, diunggah guna memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Video kali ini membahas tentang topologi jaringan di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tugas tersebut. Analisis topologi jaringan pada RSU di Cimahi. Nah, jadi definisi dari topologi jaringan adalah struktur yang menghubungkan perangkat dalam jaringan, menentukan aliran data, dan pengelolaan koneksi. Nah, struktur ini itu menentukan bagaimana data mengalir antar perangkat serta bagaimana pengelolaan jaringan dilakukan. Beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan yaitu adalah ring, star, mesh, dan topologi hybrid. Nah, kemudian peran topologi jaringan ini dalam sistem informasi rumah sakit di Cimahi ini itu apa? Yang pertama, yaitu integrasi data pasien. Tentunya, untuk memastikan data pasien dapat diakses secara real-time di berbagai unit, yaitu unit poli, farmasi, kasir, laboratorium, dan unit lainnya. Yang kedua adalah efisiensi proses bisnis, yaitu memastikan sistem berjalan dengan lancar tanpa hambatan jaringan yang menyebabkan keterlambatan pelayanan. Jadi, untuk pelayanan, administrasi itu kan termasuk ke dalam proses bisnis di rumah sakit itu sendiri. Dan yang ketiga adalah keamanan data medis, yaitu struktur jaringan dari topologi jaringan yang dibuat itu apabila dibuat dengan baik, maka dapat mengurangi risiko serangan cyber dan memastikan data pasien aman dari pembobolan. Nah, kemudian yang keempat adalah ketersediaan layanan, yaitu dengan jaringan yang baik, rumah sakit dapat memastikan sistem informasi tetap beroperasi meskipun misalnya ada kegagalan di berbagai bagian. Namun kan masih ada bagian lain yang bisa menyediakan layanan. Nah, kemudian ini adalah gambar dari topologi jaringan di Rumah Sakit Umum Daerah di Cimahi yang saat ini dipakai, yaitu topologi jaringan yang dipakai itu termasuk ke jenis topologi star, yaitu model jaringan di mana semua perangkat, yaitu komputer, printer, dan lain-lain itu terhubung ke satu pusat, yaitu biasanya switch atau hub. Nah, kemudian si pusat ini itu bertindak sebagai pengatur lalu lintas data di jaringan. Nah, kalau dilihat dari si gambar ini, itu setiap komputer terhubung dengan jaringan melalui hub. Kemudian masing-masing hub terhubung dengan switch dan si switch ini tuh eh, terhubung ke server SIM RS dan jaringan internet. Nah, untuk jelasnya, alurnya itu adalah si switch ini. Di sini kan ada beberapa unit nih, yaitu unit office atau direksi yang ada hub dan ada komputer. Kemudian ada ke medis, terdapat hub dan komputer. Kemudian ada unit farmasi, lab radiologi, unit administrasi, dan kemudian ada unit rawat inap. Nah, masing-masing unit ini itu komputer di masing-masing unit itu terhubung ke hub yang ada juga di masing-masing unit. Nah, sedangkan si hub ini itu terhubung ke switch utama, switch pusat. Nah, switch pusat ini itu terhubung ke server SIMRS dan terhubung ke router dan modem serta ke internet untuk mengakses data eksternal. Nah, dari topologi jaringan yang saat ini digunakan itu terjadi masalah atau ada suatu masalah. Jadi tentunya belum sempurna kan. Jadi ada masalah yang timbul atau yang belum bisa diselesaikan dari topologi jaringan yang saat ini digunakan, yaitu yang pertama adalah penggunaan hub. Yang mana penggunaan hub ini itu di masing-masing unit malah menyebabkan kemacetan lalu lintas data karena sifat hub itu sendiri itu membroadcast ke semua perangkat yang menyebabkan trafik jaringan menjadi padat karena keterbatasan kemampuan si hub itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat di gambar di samping ini, itu nggak ada firewall atau firewall. Nah, jadi kan kalau nggak ada firewall, jadi sistem keamanannya tuh kurang optimal. Ya, bisa menyebabkan kebocoran data atau pembobolan data. Yang mana itu sangat krusial, apalagi ini itu adalah rumah sakit umum. Nah, juga di sini tuh masih menggunakan software antivirus yang masih bersifat gratis. Jadi keduanya sangat sangat terhubung. Nggak ada firewall,
terus softwarenya itu masih gratis, jadi keamanan sistemnya tuh kurang optimal. Kemudian jika kita lihat di sini itu belum terintegrasi di sini dengan server eksternal seperti BPJS, INAS, CBGS. Jadi kalau misal rumah sakit umum ada pasien yang menggunakan BPJS, untuk akses data eksternal BPJS-nya itu agak lambat untuk administrasinya. Nah, jadi dia tuh untuk BPJS dia mengakses di sini di akses internal. Kemudian selanjutnya masalah handle itu adalah nggak ada backup server di sini, nggak ada backup server. Nah, jadi kalau misal terjadi suatu permasalahan tentang sistem informasinya atau terjadi pembobolan, kemudian si pembobol ini uh, hapus data atau terjadi masalah dalam sistem informasinya, maka kehilangan data pasien atau uh, histori administrasi dari si rumah sakit itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi di sini tuh nggak ada ruangan khusus untuk si server. Di sini kita lihat kalau si server SIMRS-nya aja ditaruh di unit P2D keuangan sama apotek dijadiin satu. Jadi kalau misalnya ada ruangan khusus untuk si server, maka khusus untuk server aja, terus dipelihara dengan baik dengan adanya AC dan UPS. Kemudian di sini nggak ada dokumentasi topologi jaringan, yang mana membuat pemeliharaan dan troubleshooting-nya tuh menjadi sulit. Ini adalah gambar uh, jelasnya. Kemudian uh, ada usulan perbaikan dari topologi jaringan yang saat ini itu sedang digunakan. Yaitu yang pertama, mengganti hub dengan switch. Sesuai dengan yang tadi bahwa adanya hub itu malah mengakibatkan kemacetan jaringan terlambat. Dan di sini hub itu diganti dengan switch untuk mengurangi kemacetan jaringan. Kemudian menambahkan firewall. Ia gunanya untuk meningkatkan keamanan jaringan itu sendiri. Kemudian menyediakan backup server untuk menghindari kehilangan data jika terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Kemudian membuat VLAN untuk memisahkan trafik jaringan. Nah, terus integrasi dengan server BPJS dan INA CBGS. Jadi langsung ke server BPJS-nya ada akses servernya, enggak ke akses internal ke internet. Jadi agar sistem berjalan lebih efisien dan terus lebih cepat juga administrasinya. Kemudian selanjutnya adalah menyediakan ruangan khusus server dengan infrastruktur pendukung, yaitu adalah pemeliharaan AC dan IPS. Kemudian yang terakhir adalah membuat dokumentasi topologi jaringan untuk mempermudah pengelolaan. Nah, di sini adalah gambar jadi topologi jaringan yang diusulkan dari permasalahan sebelumnya. Nah, di sini adalah perubahannya itu adalah ya, jadi jika kita lihat dengan sama itu di masing-masing unit untuk topologi jaringan yang saat ini itu masih terhubung ke hub. Nah, sedangkan untuk yang diajukan itu sudah nggak terhubung ke hub lagi. Nah, di sini langsung dari si dari komputer langsung ke switch lantai 1 sama switch lantai 2. Kemudian di sini ada firewall, dengan di sini ada firewall. Terus di sini ada UPS. Ini server room, khusus server room. Sedangkan di sini nggak ada server room. Itu perubahan atau perbedaan yang cukup mencolok dari kedua topologi ini. Kemudian ada server BPJS, server INSCB, dan backup server tentunya. Sedangkan di sini nggak ada backup server sama sekali. Jadi untuk lebih jelasnya, alur dari topologi jaringan yang diusulkan itu adalah yang pertama, di sini di beberapa unit itu kan tadi ada usulan untuk menambahkan VLAN. Yaitu di sini ada VLAN 1, VLAN 2, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, dan ini ada server room. Nah, si VLAN 1 ini office atau direksi, farmasi, lab radiologi, VLAN 2 itu mencakup rekam medis, administrasi, billing, kasir, sedangkan VLAN 3 itu P2D keuangan atau apotek serta rawat inap. Nah, VLAN-nya itu gunanya buat apa sih? VLAN itu gunanya untuk biar lalu lintas data itu menjadi lebih terorganisir dan tidak saling mengganggu. Kemudian di sini penggunaan switch-nya itu cuma ada switch lantai 1, switch lantai 2, dan switch di server room yang saling terhubung. Nah, sedangkan switch layer 2 ini tuh digunakan untuk menghubungkan switch di setiap lantai rumah sakit. Jadi kan di sini makanya ada switch lantai 1 dan switch lantai 2. Nah, switch ini tuh ngegantiin si hub. Tadi kan dijelasin kalau yang pertama itu pakai
terus diganti ke switch biar lebih mudah, Kak, lebih cepat juga. Jadi pengiriman datanya itu lebih efisien, nggak perlu macet-macet. Nah, kemudian di sini udah masuk ke akses server SIMRS dan server eksternal. Jadi server eksternal itu dimasukkan ke server ini, dihubungkan di sini, nggak ke internet langsung gitu kan. Itu ada server BPJS, Dinasi BGS, terus server RS. Di biar mempercepat administrasi pasien. Kemudian di sini ada firewall kan, cukup mencolok, itu ada firewall. Jadi buat apa sih? Jadi sebelum data dikirim ke internet, misal dari sini ke sini, itu melalui firewall dulu kan. Nah, biar apa? Biar firewall ini tuh bertindak sebagai pelindung, menyaring lalu lintas yang misal mencurigakan untuk mencegah serangan cyber itu sendiri. Jadi dari switch router ke internet itu melalui firewall terlebih dahulu. Kemudian koneksi ke internet. Jadi setelah melewati si firewall itu, data dikirim ke router lalu ke modem kan. Terus ke internet. Nah, internet itu digunakan untuk berbagai keperluan seperti komunikasi dengan server eksternal atau misal untuk uh, pencatatan data online atau melaporkan data ke eksternal. Kemudian di sini yang paling mencolok juga adalah peningkatan infrastruktur server. Itu terdapat ruang server khusus kan, terus ada UPS sama hasil pemeliharaannya gitu. Nah, si UPS ini itu untuk mencegah UPS atau uninterruptible power supply. Untuk apa sih UPS sendiri? Kenapa harus ada UPS di server room? Jadi UPS-nya itu untuk mencegah server mati mendadak, misal akibat pemadaman listrik. Ini kan ada UPS. Nah, kemudian backup server. Ya, jelas untuk membackup data, mencegah kehilangan data jika server terjadi salah. Kemudian ada server BCS dan Dynasty Biggest. Kemudian ini server ini tuh memungkinkan integrasi langsung dengan sistem asuransi kesehatan. Jadi alur jelasnya itu masing-masing ini terhubung ke switch, ada yang terhubung ke switch lantai 1 dan terhubung ke switch lantai 2. Switch lantai 2 terhubung ke switch server di server room. Kemudian switch lantai 1 ini, switch lantai 2 ini ke router melewati firewall, kemudian ke modem dan ke internet untuk mengakses uh, akses eksternal. Jadi kesimpulannya itu pertama adalah peningkatan efisiensi. Jadi perubahan dari topologi star yang pertama itu yang berbasis hub ke topologi star berbasis switch itu akan meningkatkan efisiensi seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian dari sisi keamanan, implementasi firewall dan backup server itu akan meningkatkan keamanan dan keandalan jaringan tentunya. Kemudian penggunaan VLAN atau virtual LAN itu akan mengoptimalkan aliran data dari jaringan itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu adalah integrasi dengan server eksternal. Tentunya untuk mendukung efisiensi sistem informasi rumah sakit. Dan yang terakhir adalah penyediaan ruang server khusus dan dokumentasi topologi jaringan yang akan membantu dalam pengelolaan sistem. Nah, jadi uh, untuk penjelasan atau topologi jaringan di rumah sakit umum di Cimahi yang saya jelaskan sebelumnya itu berasal dari sumber jurnal yang saya cantumkan ini. Sekian, terima kasih yang dapat saya jelaskan mengenai topologi jaringan yang diterapkan di rumah sakit umum di Cimahi. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.